Nah, di Indonesia ini, jadi di 2021 ini, jadi BRIN tepatnya itu pernah mengadakan survei terkait open science. Jadi siapa saja di sini sudah kami rangkumkan apa saja ya, atau siapa saja yang pernah terlibat ya mengisi dari open science tersebut. Terus kemudian kita flashback dulu sedikit ya, sedikit gambarnya open science apa. Jadi UNESCO ini mempunyai 4 pilar kunci ya, 4 pilar kunci terkait tentang open science, yaitu open science itu sendiri, kemudian ada infrastrukturnya, kemudian engagement aktornya, jadi pelaku open science-nya, kemudian engagement dengan dialog atau dengan knowledge system. Nah, kemudian dari aspek pengetahuan tersebut, apa sih yang dibuka itu seperti scientific publication, kemudian research metadata itu sendiri, kemudian ada open educational resources, kemudian software and source code, dan hardware. Ini maksudnya infrastrukturnya. Nah, kemudian ini juga adalah diturunkan ke dalam regulasi. Nah, ini adalah rangkuman dari praktik sains terbuka hasil survei di Indonesia. Jadi survei ini mengcover ada sekitar 7 aspek yang ada di dalam survei yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu pemahaman tentang open science itu sendiri. Jadi seluruh entitas yang terlibat dalam survei open science ini, kita harus, maksudnya seluruh entitas tersebut memiliki, yang kita survei adalah apakah pemahaman tentang open science itu sama gitu. Jadi jangan yang punya pemahaman berbeda dengan entitas yang lain. Jadi bisa persamakan dulu persepsi tentang open science itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kebijakan. Bagaimana kebijakan itu yang ada dan bagaimana respon terhadap kebijakan yang sudah ada atau diterapkan terhadap open science. Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek infrastruktur. Apakah sudah ada infrastruktur pendukung yang ada untuk mendukung open science ya. Kemudian yang keempat adalah aktor tadi alias human resource. Di sini misalnya ada macam peneliti atau misalnya para pemilik data atau para pemilik publikasi. Yang kelima adalah budaya, inovasi dan evaluasi. Nah, di sini ini juga berperan ya, bagaimana budaya, apakah negara itu terbiasa atau sudah memiliki kebiasaan yang untuk membuka data ataupun publikasinya. Nah, kemudian yang keenam itu aspek inovasi dan best practice. Nah, jadi UNESCO ini ingin mengetahui kira-kira praktik apa saja yang sudah diterapkan ya di Indonesia. Nah, kemudian yang 7 international engagement dan pendanaannya. Di sini juga ada juga termasuk di dalam survei yang disebarkan. Nah, kemudian dari sini siapa saja ya entitasnya. Di sini ada instansi pembuat kebijakan, kemudian ada penyedia layanan open science itu sendiri, komunitas riset, pengguna dan pengguna manfaat sains terbuka. Nah, di sini ada responden yang berperan yang ikut serta dalam survei tersebut. Jadi ada tiga entitas atau kelas, kita menjadi aktor ya. Jadi ada regulator, fasilitator, dan penerima manfaat. Regulator di sini contohnya BRIN, kemudian ada Kemendikbudristek, Satu Data Indonesia, Bappenas, dan Kemenkumdigi. Nah, peran utama dari regulator ini di open science adalah merumuskan kebijakan nasional, regulasi legal, dan integrasi data multisektoral yang nantinya bisa menjadi panduan atau acuan ya pada praktisi open science. Nah, kemudian ada fasilitator yang kedua. BRIN juga termasuk selain regulator juga berperan sebagai fasilitator. Nah, di sini yaitu Deputi Fasilitasi dan Infrastruktur. Kemudian ada LPDV, BPJDKS, Perpustakaan Nasional, dan Relawan Jurnal Indonesia. Nah, di sini perannya
menyediakan dana hibah riset publik, contohnya ya, ini maksudnya. Kemudian repositori nasional, nah di BRIN itu ada RIN, singkatan dari repositori ilmiah nasional. Itu salah satu praktek di BRIN terkait open data para periset ya, kemudian serta standarisasi penerbitan. Nah, kemudian yang ketiga adalah di klaster responden penerima manfaat. Nah, siapa saja? Di sini ada The Conversation, kemudian SISJ, Wikimedia Indonesia, Creative Commons Indonesia, RJI, Relawan Jurnal Indonesia, kemudian ada UGM, UNPAD, UT, UNESA, dan Telkom University. Nah, di sini entitas ini mereka itu melakukan riset terbuka, jadi memproduksi open editorial resources and dissemination ke masyarakat. Nah, kemudian statusnya bagaimana untuk saat ini? Jadi ada dua ya dari hasil survei tersebut. Jadi seperti inisiatif komunitas mandiri. Jadi seperti advokasi aktif dan implementasi yang terbuka banyak didorong secara mandiri oleh individu, akademisi, dan organisasi akar rumput seperti CCID, Wikimedia, atau RJI. Contohnya proyek hibah riset Wikidata 2024. Jadi yang mewajibkan pengeluaran bersifat open source dan menggunakan open data. Jadi sama seperti yang disampaikan tadi dari pihak BINUS ya. Jadi beliau tadi Pak Wakil Rektor juga menyampaikan bahwa BINUS itu sudah menerapkan praktek open data ya. Jadi seluruh dosen yang menulis jadi diwajibkan untuk menyetorkan datanya ke dalam repositori BINUS. Nah, kemudian di sini ada hasil lain yaitu bukan pemerintah masih minim, jadi belum ada identitas atau unit khusus atau aktor ukur ya di tingkat nasional yang bertugas mengawal dan mengkoordinasikan dokumen UNESCO secara sistematis. Sosialisasi program dari lembaga pemerintah utama masih bersifat terbatas ya. Nah, kemudian untuk saat ini kebijakan dan regulasi yang ada yaitu ada 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, jadi pasal 40 menetapkan aturan wajib serah, wajib simpan data primer dan output hasil penelitian. Jadi selain datanya, jadi output berupa karya tulis ilmiah ataupun kekayaan intelektual itu juga termasuk dalam yang diatur dalam open science ini. Nah, kemudian ada terkait di satu data Indonesia juga ada, jadi diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang memperkuat tata kelola integrasi data pemerintah terbuka untuk publik. Nah, kemudian untuk ini ya, Open Educational Resources dan pendidikan tinggi itu dinaungi dengan regulasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 79 dan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 yang mewajibkan ketersediaan sumber pembelajaran terbuka. Nah, kemudian infrastruktur sains terbuka. Nah, di sini harapannya adalah ada konektivitas dan semacam komputasi ya di Indonesia memiliki jaringan penelitian nasional aktif melalui ini ya Indonesian Research Education Network. Jadi yang bisa menghubungkan institusi akademik untuk kolaborasi data. Nah, kalau di BRIN itu praktek open science-nya itu selain RIN itu ada layanan ELSA dan kemudian ada layanan HPC ya, disebutnya apa sih Mahameru ya, sebutannya Mahameru. Jadi di situ HPC-nya itu melayani berbagai bidang ilmu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk keperluan sesuai bidang ilmunya yang dapat diakses oleh publik. Jadi kalau ELSA dari elsa.brin.go.id, nah untuk RIN bisa diakses melalui rin.brin.go.id. Ya, itu adalah salah satu praktik open science di lingkungan BRIN. Nah, untuk saat ini dari hasil tersebut, hambatan-hambatan yang ada yang menjadi misalnya yang menyebabkan ya berjalan optimal karena mungkin memang masih awal juga ya, itu apa saja. Jadi ada kesenjangan edukasi dan kapasitas. Jadi ini mungkin bahasa ini ya, jadi membuat kebijakan masih mungkin maksudnya kurang ya kalau memahami
bahwa ada identitas yang sistematis bagi pembuat kebijakan nasional di tingkat kementerian. Kemudian kurang pemahaman mengenai konsep dan manfaat. Nah, kemudian kurikulum pendidikan terisolasi. Nah, mungkin ini nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Inisiatif platform pembelajaran komprehensif seperti Wibisana sebenarnya sudah ada, sudah ini contohnya ya 5 tahun yang lalu secara independen. Namun hingga kini belum ada upaya formal dari pemerintah kampus untuk mengintegrasikan sains komputer dalam kurikulum riset pendidikan tinggi. Nah, ini fokus materi. Jadi untuk saat ini berbasis citasi dan jurnal itu masih fokus bangunan regulasi. Jadi hanya berdasarkan kepatuhan ya. Nah, kemudian ada aktivitas akses terbuka, ini prioritas open access, 40% yang terakomodasi dana bagi membangun tata kelola pendanaan riset mandiri khusus untuk platform sains terbuka. Nah, ini untuk di kami di BRIN itu praktiknya itu jadi untuk para riset yang mendapatkan pendanaan dari program riset kompetisi ataupun ekspedisi, jadi para penerima pendananya itu diwajibkan untuk mendepositkan datanya di platform BRIN, jadi repositori ilmiah nasional. Jadi itu diberlakukan untuk seluruh peneliti, baik peneliti BRIN itu sendiri maupun peneliti non BRIN dan juga peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia. Jadi mereka terkena wajib serah, wajib simpan terhadap data primer yang mereka dapatkan dari penelitian tersebut. Nah, ini contoh-contoh what we have done at BRIN terkait open science. Jadi ini contoh, tadi kan ada tujuh bagian survei ya. Nah, ini contoh di bagian ketiga yaitu degree of nature investment in open science infrastructure and services. Jadi di BRIN ini kita ada HPC ya, super computing ya. Ini ada UPHF, kemudian ada ELIS, kemudian ada BIM Archive Server, yang kemudian di inovasi apa yang sudah kami lakukan yaitu seperti promosi tentang preprint itu sendiri, kemudian ada citizen science, ada grant for open publishing. Jadi di bawah ini di bawahnya apa ya Pak Hendro ini kemudian Pak Direktur lagi. Jadi itu ada grant untuk publikasi buku yang diterbitkan itu ada mendapatkan semacam apresiasi lah. Jadi untuk buku-buku yang diterbitkan oleh APR. Nah, kemudian open science infrastructure tadi HPC, dan kemudian untuk legal deposit ini maksudnya adalah wajib serah, wajib simpan. Jadi wajiban setiap riset yang tadi saya sebutkan yaitu riset BRIN, riset non BRIN, eksternal BRIN ataupun riset asing yang atau khusus riset asing. Jadi yang melaksanakan penelitian di Indonesia, ya mereka diwajibkan untuk mendepositkan datanya. Nah, untuk riset BRIN dan eksternal BRIN yang mendapatkan pendanaan dari riset kompetitif ataupun ekspedisi ya, itu memang terkena kewajiban wajib simpan ke riset repositori ilmiah nasional. Nah, kemudian apakah penelitian yang lain yang tidak mendapatkan pendanaan itu tidak boleh? Dipersilakan Bapak Ibu. Jadi memang dalam konteks yang terbuka, ini menyediakan ya, platformnya menyediakan infrastruktur. Jadi Bapak Ibu bisa mendepositkan seluruh data hasil riset yang dimiliki, jadi unlimited ya, storage unlimited, cuma memang untuk satu file itu dibatasi di 60 GB. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan datanya bisa, itu platform tersedia ya Bapak Ibu, silakan nanti bisa diakses di rin.brin.go.id. Nanti di situ ada form permohonan untuk pembuatan data first ya. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa langsung ya nanti sekaligus praktik sains terbuka ya, open data gitu. Jadi itu konteksnya adalah khusus data primer, jadi data riset penelitian. Nah, nanti untuk outputnya tidak disimpan diri, tapi hanya dicantumkan citasi. Jadi misalnya dari data primer tersebut menghasilkan karya tulis ilmiah ya, atau misalnya kekayaan intelektual. Jadi nanti dicantumkan di dalam salah satu kolom metadata BRIN ada related publication. Nah, di situ dimasukkan terkait citasi dari jurnal ilmiah ataupun dari kain intelektualnya. Nah, untuk part 7 apa yang sudah kami lakukan adalah national engagement di pihak internasional.
dan multi stakeholder itu kami ada di UPHM dan ELIS. Nah, ini contoh dari praktik pemanfaatan sains terbuka di RIM. Jadi ketika data primer itu disimpan di RIM dan itu terbuka, bisa diakses oleh pihak lain, pengguna lain. Jadi contohnya yaitu bisa seperti ini bisa dilihat sama-sama kelihatan ya. Jadi ini contoh salah satu dataset yang disimpan di RIM dan kemudian dimanfaatkan oleh pengguna yang lain. Nah, ini misalnya, jadi data tersebut dibuat menjadi data in brief ya, ini salah satu contohnya. Jadi dari dataset of whole genome sequencing of Streptococcus pneumoniae isolated from the recent population. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan data primer yang terbuka ya. Nah, ini juga contoh lain, yaitu ada di jurnal pemanfaatan dataset ukuran efek untuk membangun alternatif model kerja. Nah, itu adalah hasil dari survei tahun 2021 Ibu terkait poin 7 poinnya tadi. Nah, kemudian hari ini apa yang kita lakukan adalah kita akan diskusi dan kemudian sharing tentang open science practices ya. Jadi di sini seperti kita akan fokus di level nasional. What has the government support? Jadi ini untuk yang hadir hari ini, saya yakin mungkin ada dari pemerintahan dan entitas lain yang mungkin relevan ya, pasti relevan. Nah, nanti kita bisa diskusi seperti ini, contohnya satu, ada the government support it, kemudian knowing what has not been done and why is just as important. Jadi kita pengen tahu ya, apa sih yang belum dilakukan dan terus kemudian apa yang dilakukan, terus kenapa itu penting. Terus kemudian ada diskusi juga apakah pernah ada terjadi unintended negative consequences ya, jadi konsekuensi negatif dari praktek open science, praktek data terbuka di Indonesia. Jadi hal apa saja yang mungkin secara tidak sengaja ya terjadi gitu, hal yang tidak diinginkan atau konsekuensi dari praktek open data. Ini bisa dari misalnya dari university atau akademisi atau misalnya nanti mungkin dari riset langsung, nanti bisa kita diskusikan. Nah, kemudian ini hal lain ya. Yang pertama adalah mainstreaming open science principle on Indonesian SDI policy. Nah, ini bagaimana mengkomunikasikan terkait dengan open science. Nah, apakah misalnya contohnya struktur massive campaign. Nah, kemudian hal yang kedua adalah kolaborasi untuk open science infrastructure. Kemudian ada showing best practice on open science. Jadi ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi terkait dari 7 poin yang tadi. Nanti kita bisa bahas satu-satu, mau berangkat dari yang mana dulu ya. Apakah kita akan level dari misalnya what has the government supported. Jadi selama ini, sejauh ini, jadi pihak pemerintah atau regulator itu sudah mensupport apa saja gitu. Terus kemudian apa saja yang kira-kira praktik, apa yang mesti kita lakukan dan kenapa itu penting ya untuk praktik open science. Mungkin kita mulai dari dua poin ini, mulai jadi kita bisa langsung buka, silahkan Bapak Ibu. Terus kemudian ini tadi ya, konsekuensi dari praktik open terbuka yang mungkin hal-hal yang pernah terjadi tapi tidak diinginkan ya, ketika Bapak Ibu ternyata
sudah berniat melakukan open data atau open akses ya, ternyata ada hal-hal yang tidak terduga. Nah ini juga bisa dilaksanakan. Jadi kan karena ini masuk dalam salah satu implementasi dan nantinya juga menjadi bahan evaluasi gitu. Oke, lagi kemudian yang tidak macam link.bri.go.id. Jadi itu platform dari BRIN. Jadi BRIN sudah melaksanakan itu ya, melaksanakan praktik data terbuka. Walaupun memang tidak semuanya, karena memang akses terbuka dan tertutup kami serahkan kepada pemilik datanya langsung. Gitu. Jadi apabila Bapak Ibu merasa datanya sangat rahasia gitu ya, atau sangat mungkin sensitif ya, masuk kategori data sensitif, maka tentunya itu tidak diakses secara umum. Terima kasih Ibu Dian yang menyampaikan hasil laporannya dan paparannya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan masukan atau usulan atau apapun, silakan pada forum. Silakan Ibu. Ya, silakan. Saya ini kalau melakukan kemudian kita memerlukan dana ya biasanya. Itu apakah di dana ini dulu atau mendapat dari investor? Mana langsung jawab atau dia lain ditanya dulu kan? Langsung jawab dulu ya Pak ya. Oh ya. Dia pertama itu biasanya kalau kita audit memakai di komunitas, saya dari organisasi profesi sendiri. Pertanyaan saya adalah bila kita membuat sesuatu yang kita open ya, kita sudah open source, open software. Ini kan open science ya, biasanya ada SOP-nya kan ya, community of practice-nya. Nah, apakah difasilitasi juga untuk SOP-nya, karena kan kalau hanya sekedar istilahnya pengetahuan atau apapun. Ya di sana ada once, di sini enggak. Di sini kita silakan. Ini orang baru paling serius kan. Kita nyari yang bercanda. Berhasil. Cip. Yes, budaya Betawi. Kopi lah. Di wartawan kita kayak suruh nulis. Memang memerlukan dana itu bisa dilakukan sih. Jadi nanti kita bisa Indonesia maju loh misalnya. Nah itu nama kampus ya. Indonesia Maju dari ekspedisi ya. Namun itu memang pembukaannya enggak dia Pak ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi berdasarkan protokol tersebut diajukan, nanti ada komite atau panitia yang menseleksi lah. Apakah itu bisa mendapat pendanaan atau tidak. Nanti ketika lolos maka diwajibkan untuk menunjukkan datanya di Thank you ya. Ayo mana saya? Betul gitu Di ya Pak? lapangan dia. Di lapangan. Dia nyuruh kita kasih. Oh iya. Dia nya kagak nongol. Sopan.
organisasi arsitekis. Tadi Tari di lantai 6. Komite ini sebenarnya kita sedang diskusi ya Boy, jadi mungkin itu bisa jadi bahan masukan ya bahwa saya di sini mungkin cuma ngelit ya, ngelit bukan. Jadi nanti mungkin kalau memang di praktek di kita ya memang memerlukan suatu komite untuk menilai bahwa suatu aplikasi itu tuh layak atau tidak gitu ya. Itu kan memang saat ini belum, untuk dari sini kan dari tangkap-tangkapnya memang belum disebutkan ya, terus belum ada. Nanti mungkin bisa jadi bahan rekomendasi ya. Jadi nanti misalnya apabila suatu komunitas ingin menerapkan suatu aplikasi atau platform untuk mendukung praktek sains terbuka ya, Creative Commons sama hak nanti cipta. bisa kita catat ya, Oh, dari Kemenhub. ini ya, usulan tersebut. Agung dan Jadi Marsus. untuk mendukung ya, mendukung platform. beliau datang Misi Terima kasih ya Bu. karena benturan tuh. Informasinya. benturan. Oh, dua-duanya ya. Baik, sebelum Kenapa aku bentuk Recording in progress. saya mungkin bikin Ekonomi. sedikit Mbak. Stop dulu. Yang satu terbuka, yang satu Komersil. Jadi Bukan saya tertutup, ingin komersil. menambah jawaban untuk Mbak Evi ya. Jadi dari mana tadi Bu? Dari SP. Ya, jadi Ibu bisa kasih Bu. Jadi Fokus ini ya. dimasukin wilayah karena apa tuh royalti kan saya ngamuk tuh di rapat. Jadi internal maupun eksternal bisa mengajukan permintaan riset Tadi yang lah. ke alamat riset di sini ada. Itu rugi masuk kita Nah, di bayar, sini tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita ngeluarin setiap duit yang buat mengajukan kena royalti. proposal penelitian ke BRIN maupun baik internal maupun eksternal wajib pertama melampirkan manajemen planning datanya. Jadi di dalam proposal itu harus ada ternyata dia membuat perencanaan penyimpanan datanya diri. Jadi kalau di proposal tidak ada, itu kan tadi suruh mengupdate. Kemudian setelah diterima, misalnya diterima proposal yang diterima, mendapatkan grant itu wajib menyimpan data, itu saja. Jadi Bapak Ibu nih dibuka sepanjang tahun, nanti kalau nggak salah bulan Juli ada dekat tahun ini. Lihat saja di website-nya, nanti aja. Bu Nurika nggak ikut Di sini aja Bu lihat di website, jadi di sini banyak ada yang kompetisi, pasti kemudian kan. ada juga yang investasi dan lain-lain. Silakan bisa dilihat itu. Saya membantu menjelaskan data karena itu Monitoring nggak Evi kan pada percaya. kuliah Jadi prakteknya adalah nanti wajib menyimpan Enggak, data. sama S3 kemarin bilangnya Itu. sekelas ya. Enggak tahu sih tapi sekelas apa enggak. Saya belum sempat tahu. Untuk Oh, iya. membantu cahaya juga kan Canggih ya. iya sepertiga itu Itu pegawai ya. Masih S1. Belum maju itu dia. apaan Di website yang disampaikan Parah, Bang. itu banyak program, masing-masing program foto itu S3 punya kan masalah itu Iya. Contohnya yang Harus berjenjang. iya nggak diurus administrasinya bisa ketemu nggak berhenti belum bisa. Ini masih screen saya. Oh, nah jadi contoh kasus tadi program strategis itu biasanya proposal risetnya harus sesuai dengan program strategis pemerintah. Ada pangan, ada energi, ada sumber daya air. Aman berarti. Jadi kalau proposalnya tidak masuk ke harusnya sih udah aman program riset jadi inovasi banyak strategis, laporan itu Belum ada biasanya feedback dari Kemenhub. program dari pemerintah, tapi juga Masih yang nunggu. publik itu program dari presiden. Jadi kalau ikut Yang terakhir program draft konvensi. riset inovasi yang strategis, bingung kalau tuh tidak konvensinya sesuai nggak ada duitnya ruang lingkup itu pasti ditolak. Kena yang kenapa? Tapi kalau dia kurangnya mereka kan kekurangannya nggak terkait enak ya dengan misalnya ngasih penggantian oh ini transport kurang lengkap dokumennya atau apa biasanya nggak ditolak sih. kan dari Pak tim dari itu sini kami 40 tidak orang menolak proposal. perumus Tapi sama kami kasih verifikasi feedback. Nah,
kalau udah yang jalan kayak kemarin yang boleh ikut siapa aja di setiap setidaknya programnya 2 juta satu orang, ada apa namanya kriteria udah yang 80 juta. pada prinsipnya kita tidak menutup Tapi nggak punya duit sama sekali mereka. hampir semua ini ya, hampir semua segmen masyarakat Tahun bisa depan juga nggak ada. terlibat. Tetapi yang paling mudah Dia misalnya bilang udah online aja. kita kolaborasi dengan presiden. Karena mereka bisa Daripada gaji sehingga nggak terlalu lama tapi ini untuk memang musim disediakan, libur weekend dan Iya. Nah, kayak seperti program kolaborasi internasional kita contohnya. Itu salah satu syaratnya adalah bahwa pojokan ngopi ngopi tim peneliti yang mengusulkan itu tapi saya pasti harus kolaborasi dengan pihak internasional. Besok nih Jadi setiap program nanti bisa dibuka. Kalau ada pertanyaan bisa kontak ke PIC yang di website ini. dia kan komite Terkait etik dengan TPK. waktu pendaftaran, sebenarnya dari BRIN Saya baca proposal bingung. tidak ada sanksi. Jadi misalnya data paling lambat Maret itu nggak ada. Jadi itu dibuka Kalau sepanjang yang tahun. baca proposal 15 Cuma menit kelar. mungkin misalnya setelah Jangankan dokter juga gitu, Bu. Apalagi dengan IA ini benar-benar pekerjaan berat dari Sirin. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya. Nah untuk Bu Hulfa ini kami terbuka ya Bu ya untuk jadi nanti dari pihak Ibu misalnya ingin mendepositkan data primernya ya. Jadi Iya. jadi biar tidak lupa. Jadi nanti kalau misalnya tim Ibu atau nanti tim lain yang ingin menggunakan kembali atau misalnya apa namanya ingin meriset kembali ya dengan data yang sama itu bisa kembali. Jadi itu lebih memudahkan nantinya ke depannya. Jadi kami terbuka ya kan Pak ya. Jadi infrastruktur sudah ada. Jadi nanti dari kami bisa dibuatkan data first ya. Jadi misalnya nanti atas namanya institusi ya. Jadi misalnya Ibu dari institusi misalnya ya Koani gitu. Nanti ada data first namanya Koani. Nah, dan nanti tim Ibu entah itu Ibu sendiri atau orang yang ditunjuk untuk mendepositkan data nanti silahkan membuat akun diri. Nanti bisa kami pandu ya Bu. Jadi kami ada layanan pendampingan RIN. Jadi bisa kami pandu baik secara online ataupun offline. Jadi kalau offline silahkan datang ke Tamrin lantai 8 ke BRIN. Nanti kalau online bisa melalui Zoom. Jadi kami bisa mendampingi praktik melalui Zoom. Jadi kami dampingi cara mendepositkan data-data yang Ibu miliki. Nah, terus kemudian untuk Bu Evi Regulasinya. mungkin kalau dari kami misalnya kayak menurut saya pribadi sih kalau misalnya itu kenapa bisa lolos itu kan dia langsung submit ke pihak penyelenggara ya, jadi tidak melalui pemerintah dulu ada apa namanya screening atau apa, jadi yang bersangkutan itu langsung submit ke penyelenggara gitu. Jadi Membiayai dia sampai ke luar negeri kan dari pemerintah kita. bukan. Jadi sponsornya dari penyelenggaranya itu langsung, jadi dari negara yang punya. Jadi artinya kecolongan dari dia dengan membawa nama Indonesia ya. Jadi panitia penyelenggaranya, jadi memang tidak melewati apa pemerintah gitu. Gitu. Jadi memang yang kecolongan sebenarnya mereka. Kenapa pemerintah setiap penelitian yang mau masuk ke luar negeri itu tidak dulu disortir dulu dari pemerintah? Kenapa bisa langsung gitu? Ketika dia membawa nama Indonesia, kan itu yang memalukan kan seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebenarnya di pemerintah kalaupun dibuat regulasinya merepotkan juga. Karena misalnya yang itu dapat duit. mahasiswa itu kan bisa ini ya, dia submit ke conference internasional. Pada saat submit dia nggak lapor siapa-siapa, pasti lapor cuma dosennya. Nah kalau pemerintah mau membuat regulasi ini seluruh apa proposal riset harus lewat BRIN, aku gitu. Mahasiswa gitu. Dan yang apa riset BRIN itu cuma 8.000 aja kita udah kewalahan, nggak mungkin bisa berikan semua. Jadi sebenarnya kemarin itu sebenarnya yang dicolongan bukan Indonesia, ini global kecolongan. Dan panitianya setelah kita cek memang nggak pernah periksa, karena ini ada dua pihak ya yang saling nggak berkaitan. Penyelenggara kegiatan kongres itu buka pengumuman siapa yang mau hadir, silakan kirim apa namanya proposal abstrak. Abstraknya Abstrak nggak ada konten ya. Tidak ada isinya betul. Kemudian pihak pendanaan yang ngasih apa, kan setelah diterima dia akan ngusul ini pendanaannya ke lembaga lain. Lembaga itu pun
nggak akan meriksa juga. Oh, yang penting ada surat diterima, gitu. Berarti ini sudah layak untuk dikasih dana lah gitu. Lalu ketahuan setelah di karena kan itu pun ketahuan karena ada yang jeli dibuatnya, oh ganti nama orangnya ganti. Iya. Kalau nggak ada yang jeli juga lewat juga gitu. Iya. Karena biasa kita kalau apalagi itu kan cuma poster misalnya, gitu. Iya. Jadi artikelnya nggak ada, Mm-mm. cuma posternya doang, abstrak sama ringkasan. Mm-mm. Summary aja. Kalau ngikutin misalnya teorinya Penn bahwa setiap orang yang 2011 itu Penn ngomong, setiap orang yang presentasi itu layak untuk diuji oleh audiens yang mendengarkan presentasinya. Itu benar nggak presentasinya? Terus datanya mana nih? Saya langsung bisa cek. Kalau misalnya dia klaim bahwa ini akan trennya ya, pangan akan naik, nih, kedelai mau naik nih gitu ya. Iya. Pada saat presentasi itu si audiens bisa ngecek sampai harus bisa ngecek. Ini datanya mana? Anda pakai analisa apa? Iya. Analisis misalnya pakai Excel, oke Excelnya mana? Iya. Itu masa depan. Namanya reproducible research, riset yang langsung bisa direproduksikan. Nah, tapi kondisi itu sekarang belum. Kondisi ideal itu kita itu baru kebanyakan 70% itu baru artikelnya saja itu. Data yang ada di artikel itu belum. Terus source code atau Excel atau apapun atau program apapun untuk memproses data di itu di sheet-nya tadi, di Excel-nya tadi sampai keluar trennya naik, itu juga nggak dibuka. Apalagi data sumber datanya itu nggak dibuka. Nah sekarang yang mulai bergerak sumber data sudah mulai buka nih, tapi yang belum dibuka source code. Makanya tadi pagi Pak Dasapta ya, GitHub gitu ya, sebut GitHub. Jadi ke depan nih kalau saya mau presentasi, saya siapin datanya, link datanya kemana, harus bisa diakses orang. Kemudian pada saat saya ngolah data, saya ada source code nih, source code saya taruh GitHub, hingga siapapun bisa cek itu. Kemudian saya nulis artikelnya saya taruh di jurnal open access. Jadi pada saat saya presentasi, audiens Bapak Ibu semua bisa lihat artikel saya, download data saya, eksekusi program saya di running. Wah ini benar sih Mbak, tren begini Mas Hendro, tapi ini Mas Hendro algoritmanya salah nih kayaknya. Bisa ngecek cara gitu. Tapi itu sekarang masih jauh ya. Kita baru ngomongin ini ya, nomor 1 itu deposit datanya aja dan orang bisa lihat aja, pada nggak mau khawatir di plagiarisme. Nah, jadi mau jawab tapi udah lupa. Lupa tadi kali itu ini kayaknya terkait dengan OR pertanian ya. Iya betul Pak. Tapi mungkin bisa dibantu ini Mbak Aki dihubungkan dengan Pro Puji ya. Profesor Puji. Boleh. Ya, kan saya juga bukan bidang pertanian, nggak ngerti gitu apakah bisa seperti itu juga nggak ngerti. Ya kalau butuh dukungan riset bisa langsung ke kepala UR. Supaya ini ngomongin ini sebenarnya kayak itu dulu. Siap. Oke, baik. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada ini masih pengalaman terkait praktik open science yang tidak menyenangkan. Jadi saat Bapak Ibu ternyata sudah mempraktekkan, ternyata ada pengalaman-pengalaman yang benar-benar dialami ya, artinya entah itu individu, entah itu instansi. Nah, silakan di-share. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Jadi kita di sini sedang mengumpulkan ini ya Bapak Ibu ya, pengalaman, kemudian usulan juga untuk kemudian nanti direkomendasikan di report ke UNESCO itu. Oke, ada tambahan? Oh ya silakan Ibu yang di belakang. Maaf ini Bapak Ibu ladies first apa men first nih? Ruang karena izin meninggalkan ruang. Oh oke. Oke. Iya. Oh iya, baik terima kasih Pak. Oke, silakan Ibu sebutkan nama dan instansinya biar terima kasih. Oh iya, Ibu RJI. Saya Ibu Diana.
Baik, saya Ini ke Lydia depan aja. atau Jana sembarang. Saya mau berkomentar tentang ini di Ya, silahkan. praktek di universitas Ya. karena repositori di universitas ini mengalami kemunduran karena dulu misalnya ketika saya tesis dulu S2 itu tesis saya itu memang open dari halaman awal sampai terakhir. Syaratnya waktu itu tesis A itu bisa, kalau nilainya A itu bisa di open semuanya. Mungkin ini juga menjadi salah satu pertimbangan ya. Tapi sekarang itu sudah tidak lagi. Nah, nggak tahu Pak. Nah, tapi kasus ini pernah mengalami teman dekat saya. Tesisnya direplikasi di universitas, misalnya dia kuliah di kami kuliah di UI, terus kemudian tesisnya itu direplikasi di Universitas X. Di X ini bisa di-download semuanya, bisa open A sampai Z, depan sampai belakang. Tapi setelah ada pelaporan dari kawan saya yang itu di-close. Akhirnya universitas-universitas besar itu tidak ada repositorinya sekarang yang open untuk tesisnya. Jadi mereka tidak terindeks OATD. Nah, ini mengalami kemunduran. Ini kasus yang menurut saya mundur. Jadinya hanya karena teman-teman malas mensitasi mungkin atau secara culture itu tidak diperlukan citasi atau gimana. Akhirnya banyak repositori kampus yang secara sadar menutup akses terhadap tesis-tesis mahasiswa mereka. Padahal kan seperti di kampus tempat saya mengajar sekarang di UNESA itu tesis secara cetak itu hanya ada di perpustakaan 5 tahun terakhir. Di luar itu sudah Nggak ada. Ya, artinya kan berarti yang kita harapkan kan repositori yang digital ya seharusnya. Itu yang kasus yang mungkin saya nggak tahu tuh masuk first, second, third atau yang terakhir. Cuman praktek seperti ini bisa menjadi cerminan bahwa di Indonesia ini masalah menjadi tidak tersampaikan dengan full. Itu satu. Kemudian menanggapi beberapa Bapak Ibu tadi mengenai entah itu AI atau apa. Kembali lagi kalau dalam tata kelola jurnal, peran editor dan mitra lestari adalah menjadi gawang kualitas dari artikel. Jadi ini sudah pernah kami terbitkan juga artikel yang berupa semacam policy brief gitu ya, bahwa editor dan mitra lestari itu bukan hanya untuk melengkapi BKD buat dosen, tapi juga menjaga gawang komunikasi sains dari tiap-tiap bidang. Jadi kalau misalnya bidangnya A, kemudian dia menjadi reviewer di bidang tersebut di beberapa jurnal, dialah yang menjadi gawang untuk perkembangan keilmuan dari bidang A tersebut. Sehingga mungkin nanti ketika kita membuat ethical committee atau apapun untuk open science ya, harus dipikirkan bagaimana ada mekanisme insentif untuk reviewer dan mitra lestari di Indonesia. Itu sangat pengantarnya begini, saya saja misalnya nyuruh orang review, tolong di-review gitu ya. Terus kemudian dia hanya dapat sertifikat, ini nanti keluarnya akan berbeda-beda. Di Universitas A itu bisa masuk dalam remunerasi, di Universitas B tidak bisa. Akhirnya tidak ada keadilan ini ya. Akhirnya preference untuk reviewer ini agak kesulitan. Nah, kalau misalnya dalam tata kelola jurnal reviewer tidak berperan, akhirnya editor itu bisa macam-macam kelakuannya. Bisa ya sudah direview sendiri, diterbitkan sendiri, atau kemudian ya sudah tidak perlu direview, akhirnya langsung terbit. Nah, akhirnya keluarnya yang dilihat masyarakat dan pemerintah mungkin yang sudah terpublish. Proses di belakangnya itu blurry kan, maksudnya semua orang tuh nggak tahu ini siapa yang review, ini yang apa. Jadi fenomena di Indonesia itu seperti itu. Padahal sebagai pemilik produsen PKP, OJS yaitu PKP, itu dia sudah mengeluarkan namanya Publication Fact Labels.
Jadi dalam artikel ilmiah itu bisa kita lihat dia submit tanggal berapa, di-review tanggal berapa, direvisi tanggal berapa, terus kemudian dipublish tanggal berapa. Secara fakta itu kelihatan sekali. Jadi kayak kita di kemasan susu itu ya, atau di Aqua kita ini aja ada nutrition fact. Nah, di jurnal itu sebenarnya sudah ada, tapi belum ada satupun jurnal di Indonesia yang berani memakai plugin itu. Karena apa? Ya, karena banyak antisipasi titipan, antisipasi tidak bisa direview, sehingga proses publikasi artikel ilmiah ini tidak berjalan secara semestinya. Gitu. Jadi komunikasi sains yang seharusnya digawangi oleh para reviewer ini belum terlaksana. Mungkin teman-teman di asosiasi profesi bisa ikut serta. Nah, 2 tahun yang lalu itu kami punya metrik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di langkah itu kan ada mau bikin metrik ya. Kami itu sudah punya metrik sebenarnya, namanya Journal Stories. Jadi di langkah tahap kedua GWE, kalau nggak salah. Itu kami sudah punya matriks yang mengikut sertakan asosiasi. Tapi ternyata tidak semua asosiasi itu mau untuk kemudian memasangkan label. Jadi dulu itu konsep kami, dulu juga didukung oleh LIPI waktu itu, belum jadi BRIN. Kami punya metrik namanya Journal Stories. Jadi tiap jurnal itu dikumpulkan, diindeks, dan kemudian para anggota asosiasi itu memberi stiker kayak gamifikasi gitu loh. Oh, jurnal ini jurnal Angel. Kenapa Angel? Karena dia publishnya cepat, terus kemudian review editornya ramah, terus gak bayar EPC misalnya gitu. Ada juga jurnal Monster, karena udah lama, proses reviewnya lama, jurnalnya editornya jahat, gitu kan. Terus APC-nya mahal. Nah, jadi ini tuh kami sudah mulai menginisiasi. Cuman ya itu tadi ternyata teman-teman asosiasi ini belum semuanya bisa untuk digerakkan. Karena apa? Ya karena salah satunya mungkin kami dari SDI tidak bisa memberikan insentif. Gitu. Jadi kami punya metrik, kami punya komunitas jurnal dan asosiasi-asosiasi jurnal maupun asosiasi profesi. Nah, ini belum mau bekerja kita belum senada gitu, belum sefrekuensi kalau kata agensi dia. Belum karena belum sefrekuensi, jadi langkah kami itu tersendat. Nah, saat ini metrik itu kami hentikan dulu karena kami fokus di yang lain, yaitu Diamond Open Access. Nah, ini bisa untuk support Diamond Open Access nantinya. Nah, teman-teman mungkin nanti setelah acara hari ini kita bisa berkumpul, membentuk apapun yang namanya aturan yang kita sepakati, kita bisa di bidang masing-masing untuk kemudian memberikan literasi tentang bagaimana open science practice ini kompatibel sama bidang-bidang kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diana. Terakhirnya udah penutupan. Iya. Baik, terima kasih Bu Diana. Ini memang menarik sekali ya. Jadi kasus-kasus di lapangan ya, yang ternyata malah mundur ya. Harusnya maju nih malah mundur. Langsung tanggapi beda cepat ya. Iya. Langsung jadi teringat itu Mbak. Prof Junior atau Prof Junior ya? Yang melawan plagiarisme itu justru dengan keterbukaan. Kan? Iya. Dan kalau ditutup malah nggak tahu itu Iya, punya siapa betul. plagiat dari mana. Justru kita buka supaya kalau ada orang berikutnya biar pada tahu yang plagiat tadi itu langsung kita cek di semua channel yang kita punya. Siapa yang duluan publish itu ya. Betul. Nah, isunya nanti siapa yang duluan publish ya, nanti bisa dicek itu. Makanya di prinsip kami selain keterbukaan itu siapa yang duluan register. Makanya di TRIN itu di repository kami Budata itu buka nutupnya itu terserah pemiliknya. Kalau kami bantuin supaya register dulu secepatnya.
Nanti di kemudian hari kalau ada masalah hukum kita buka siapa yang register dulu. Nah, yang tadi Mbak Diana ya, tadi kayaknya udah disebut dengan Prof. Juni ya, udah di tadi. Ada mahasiswa yang plagiat, apa itu tadi? Kayaknya ini juga ya, tesis atau artikel gitu ya. Kalau dia plagiat dari sesuatu yang sudah terbuka di searching Google, ketemu pastinya. Tesis dia. Nah, kalau Turnitin nggak tahu, Turnitin itu juga indeks juga kan. Kalau terbuka maka akan berindeks. Sehingga kalau ada orang yang plagiat kita harusnya kalau kita sama-sama terbuka ya pasti ketahuan. Cuma sampai terindeks itu, jadi kalau kita publish artikelnya terindeks sama database apapun, apa Google atau apapun, itu perlu waktu ya. Perlu waktu. Bukan sekarang kita publish hari ini ada orang plagiat ketemu itu enggak. Bisa jadi plagiat hari ini baru ketahuan nanti setelah 2 tahun kemudian ada artikel yang sama. Biasanya begitu. Jadi perlu kecepatan Google dan mesin searching engine ini untuk mengindeks itu masih perlu kurang tepat gitu. Bagusnya kan saya publish hari ini, besok Mbak Diana plagiat artikel saya, besok langsung gitu ya. Kira gitu ya. Itu juga jadi dilema Pak, karena yang ngecek Turnitin itu terlalu mengimani presentasi itu tadi. Imannya angka aja, dan tidak per source itu dilihat. Kalau misalnya saya plagiat pun punya Pak Hendro, karena saya co-author, itu jadinya bukan plagiat. Iya. Repot. Jadi kompleks juga, karena di universitas itu kasus yang Turnitin ini juga sangat dilematis gitu, karena pengecekan Turnitin itu ada yang dia dapat beasiswa nih Pak dari Kemenak, dia laporan bab 1, bab 2, bab 3. Nah ketika mau ujian disertasi ternyata Turnitin itu disimpan di repository Kemenak, di cloud-nya Kemenak. Akhirnya ketika mau ujian sama Turnitin checker yang di kampus itu dianggap plagiat karena ya tulisan sendiri yang diupload sebagai laporan beasiswa. Nah jadi ini masalah literasi juga di setiap lini itu kita harus menjelaskan. Nah kalau yang menjelaskan saya sorry siapa? Kalau yang menjelaskan Pak Hendro beda. Kita tidak Kan begitu ya juga jadi. karena sasaran kita di MIG. Saya sekarang. Iya betul. Ada menarik juga di kasus ini Pak. Oh, seru nih, seru. Ayo, Bu, silakan. Kami ini kan fokus di Indonesian Women MDGs to SDGs Pak. Kami mengejar target. Contohnya kadarzi keluarga sadar gizi. Kita bikin masalah MBG lah sekarang ini. Ternyata kan pelaksananya agak kurang tapi sudah tidak konten. Kemudian masalah ABDC Pak. Asosiasi Pemerintahan Desa dan MDGs. Nah itu kami dirikan, kami tidak mendaftarkan Pak. Tapi kami serahkan ke Kementerian Dalam Negeri, desa segala macam. Nah terjadi konflik kan kebetulan betul dibawa oleh Bapak itu ke Jawa Tengah sama ke Lampung. Pecah dua berantem loh Pak. Padahal yang punyanya saya loh sebenarnya. Tapi saya tidak mau ngomong karena sasaran kita itu mencapai target MDGs 2015 saat tersebut. Nah banyak produk-produk yang tidak. Nah contohnya satu lagi Pak, di Banten ini kasus juga Pak. Masalah batik Banten, Baduy. Itu Pak yang punya masyarakat Baduy Pak. Tapi karena yang banyak duit, yang mendaftarkan tokoh itu dia daftarkan di klaim milik dia pribadi. Itu sempat ribut Pak. Kita turun waktu itu kalau kita betul lah kampung MDGs atau SDGs, menyelesaikan. Itu banyak problem. Kenapa? Karena mereka tidak tahu akses, tidak diberikan kemudahan. Kemudian budgetnya kalau dapat diberikan free lah. Tapi mungkin kayak haki gitu, atau mungkin bisa dikonekan gitu Pak. Jadi ini problem banyak kasus-kasus yang banyak kami temui di lapangan Pak. Jadi ini hanya sekedar informasi. Itu Baduy itu Pak, jelas masyarakat Baduy kan. Tapi yang mengklaim satu orang Pak, hampir ribut. Akhirnya kita pertemukan mereka satu kali waktu itu. Wabuknya Rano Karno nih, masih Pak atau itu. Kita pertemukan Pak. Jadi karena mereka masyarakat Baduy itu karena mohon maaf kurang tersier, tapi dia klaim hanya satu orang. Akhirnya kita duduk baringin aja. Secara itu kan wilayah.
Boleh Anda mendaftarkan, tapi Anda tidak mengklaim. Jadi sempat ribut saat itu. Ini yang problem yang bukan apa Pak. Jangan diklaim orang yang mendaftar dulu Pak. Ini yang jadi problem sekarang. Mereka punya akses, punya cuan gitu mendaftarkan dulu. Tapi yang punya masyarakat Baduy. Nah ini yang polemik yang terjadi masalah. Kita lagi mendukung batik UNESCO Pak. Terima kasih. Menarik. Kalau di rekomendasi UNESCO kayaknya ada dari UNESCO Iya. pengetahuan apa termasuk pengetahuan adat itu Lokal. kayak intelektual adat itu yang menentukan ya masyarakat adat lah. Iya. Nggak bisa dipilih perorangan. Nah itu Pak problemnya. Kalau nggak salah ada prakteknya ketua adatnya ya. Ya, itu kita pertemukan ketua adatnya sedangkan orang yang itu banyak polemik Pak. Jadi hasil riset-riset mereka, penulisan mereka yang tidak terakomodir, Pak. Mungkin dengan ada ini, Bu, mungkin ada beberapa masukan, betul kata Ibu Diana tadi yang kita bentuk forum hasil pertemuan ini sehingga bisa bersilaturahmi, Pak. Ya. Pengayaan buat kami juga. Forum yang paling mudah kan juga. Iya. Iya, yang paling cepat. Iya, ya betul Pak. Jadi memang itu salah satu fasilitasi ya. Jadi kalau misalnya ini jadi paling ya sementara itu apa WA yang paling cepat, Iya. paling cepat. Dan memang ini ada jadi memang ada apa namanya salah satu topik juga jadi terkait citizen science. Nah, mungkin di sini kita ini ya yang sedang berdiskusi atau menggali informasi ataupun inputan apapun ya baik praktis baik misalnya usulan jadi misalnya apa sih hal-hal yang diharapkan dari adanya open science ini terkait tentunya ada manfaat dan hal-hal lain yang mungkin perlu diatur ya. Tadi kayak misalnya, oh ini belum ada kan misalnya komite COP ya, COP-nya belum ada. Itu salah satu tadi sudah kami catat. Nah, mungkin ada hal lain yang mungkin masih perlu diusulkan ya atau direkomendasikan gitu. Nah, silakan Bapak Ibu kita sudah berganti ya asumsinya. Tapi nanti kalau misalnya ingin misalnya ternyata baru ingat oh ya tadi saya punya experience yang tidak menyenangkan terkait silakan disambung lagi. Tapi sekarang kita sambil jalan kita fokus ke next pembahasan selanjutnya. Oke, di sini mungkin tadi baru satu, silahkan hal yang lain mungkin ada usulan atau masukan ya terkait open science ya. Apa yang belum ada atau mungkin entah itu regulasi atau mungkin entah perkumpulan atau community atau apapun ya yang belum ada terkait open science dan kenapa itu harus ada atau penting untuk diusulkan lah istilahnya. Iya, baru satu. Mungkin ada yang lain. Atau mungkin kita bisa lihat ke 7 tadi 7 ini ya 7 poin ya mungkin dari sini Bapak Ibu mungkin ada apa namanya bisa sharing atau mengusulkan apapun ya terkait 7 poin ini. Jadi kalau untuk satu asumsi saya adalah yang di sini semuanya sudah sepakat tentang definisi dari open science itu apa ya. Jadi asumsinya nomor 1 berarti bisa kita skip, mungkin bisa ke misalnya ini kedua tentang terkait kebijakan, bagaimana kebijakan itu apakah sudah ada atau perlu diperbaiki atau misalnya yang belum ada, ini perlu ditambahkan kebijakan tentang apa gitu. Kemudian untuk yang nomor 3 infrastruktur, nah silahkan Bapak Ibu sharing atau usulkan untuk menjadi catatan kami. Ya, silakan Bapak Ibu. Sampai jam 3:10 ya. Oh, oke. Ya. Tinggal 8 menit. Silakan usulan atau masukan. Boleh ngomong lagi. Oh, silakan Ibu. Siapapun boleh silakan. Ngomong lagi juga tidak apa-apa, Bu. Boleh lebih dari sekali boleh. Silakan. Supaya konkret aja Pak Bro dan teman-teman di semuanya. Supaya konkret dari hasil survei tadi kan sudah diobrolin sama
Pak Ramzi tadi kan, bukan Pak siapa tadi yang pertama tadi. Nah, kalau memang ini mau dijadikan steps, kami di LGI siap bantu. Ya, terus kemudian kalau mau dijadikan komite, kami juga siap hadir. Kemudian kalau memang mau dijadikan apa nih Pak? Barangnya. Banyak. Bingung eksekusinya. Iya. Ayo dari pertemuan ini tadi pagi sampai sekarang, kalau masalah satu itu kami bisa bantu dengan ketika meliterasi jurnal, kami juga akan meliterasi open science misalnya. Nah, untuk nomor 2, nomor 3 itu bukan ranah kami. Kemudian untuk nomor 4 kami ada LGI Academy. Kemudian untuk culture, incentive, dan evaluations mungkin kami ada yang namanya ya kan ya masalah beda-beda tiap kampus dan tiap pengelola jurnal. Terus kemudian terutama yang sangat mengganggu pengelola jurnal di Indonesia itu adalah pemerintah sangat mengendorse Elsevier, tapi pemerintah sangat benci dengan PT atau penerbitan swasta yang ada di Indonesia yang non kampus. Jadi ini kayak dual standar ya. Elsevier itu kan bukan milik negara Belanda. Elsevier itu adalah entitas komersial, punya matriks juga komersial, dan bahkan masuk di dalam aturan-aturan di Indonesia. 2022 kalau nggak salah atau 2021 ketika waktu itu FGD dengan Prof. Nizam sebagai yang pemangku kebijakan waktu itu, saya sudah protes karena aturan-aturan itu jelas-jelas menyebut Scopus Index gitu kan di PAK maupun di LPDP karena waktu itu saya award di LPDP juga. Nah, karena insentif itu menyebut merek, sampai sekarang itu taken for granted, teman-teman tuh masih menganggap Scopus juga sebagai salah satu metrik yang paling besar dari samping Web of Science. Nah, sekarang yang terbaru malah masuk IKU. Di 12 itu malah tersebut dengan lantang dan jelas. Nah, apakah fokusnya disebut sebagai penentu kebijakan, sebagai target, betul. Ya, sampai sekarang. Nah, ketika kita mengkampanyekan open science, kita akan bersinggungan dengan hal itu paling banyak kalau dalam jurnal dan publikasi ilmiah ya. Nah, ini barangnya mau kemana? Apakah BRIN akan menginisiasi adanya komite tadi? Apakah berupa forum sehingga semua asosiasi bisa masuk gitu? Jadi kan yang harus dimasukkan kan pentolan-pentolannya dulu tuh Pak. Pentolan-pentolannya masuk. Terus kemudian ketika membuat rapat besar apa-apa ada usulan-usulan, ya kita bisa tadi mulai dengan apa dulu. Nah, ini yang mungkin saya tidak memberi masukan, tapi saya memberi masalah. Jadi monggo sebagai anggota dari forum ini, saya bisa mengatakan kalau LGI bisa berhasil. Karena pengelola jurnal rata-rata masih muda kok. Masih di bawah 40. Masih bisa dipecuti, Pak. Itu saya. Itu saja mungkin monggo. Terima kasih atas panduan ini ya. Kesediaan. Baik, silakan 3 menit lagi, Bu. Jika ada, boleh Bu, lagi Bu. Silakan. Saya cuma mau menanggapi aja nih. Terima kasih benar berada di BRIN ini karena penelitian itu memang harus benar-benar ada konsekuensinya. Tapi saya melihat yang proyek-proyek yang pemerintah lakukan seperti IKN, Hamdalang, lalu pembukaan perkebunan sawit, itu melakukan proses AMDAL nggak sih? Atau sudah melakukan penelitian sebelum dulu kan? Karena itu faktanya terjadi, proyek itu mangkrak jadi museum seperti di IKN. Apakah BRIN sendiri mengusulkan pada pemerintah sebelum melakukan proyek itu sudah melakukan AMDAL atau bikin proyek dulu nanti AMDALnya menyusul begitu? Terima kasih. Diriku.
Kalau Anda kan ada bagian Pak, mungkin kan nggak ada bagiannya ya Pak. Kalau saya ingat saya sih tiba-tiba sudah ada proyeknya IKN ya. Iya. Baru belakangan kita diminta kalau misalnya kita ya Iya. IKN kayak apa gitu ya. Tapi kan sudah berjalan ya. Tapi nggak tahu, ini saya nggak terlibat sih, tapi Itu salah jawab ya Pak. Ya. Kalau salah jawab minta maaf. ya oh ya. Oh. Nah, kalau di dunia saya salah itu nggak apa-apa, tidak minta maaf. Yang nggak boleh itu berbohong. Oh iya. Tapi kalau kita kan ambigu, Bu. Iya. Di sisi ini riset, di sini kita pemerintah itu. Boleh saya jawab Pak? Iya, Bu, sedikit? silakan. Kebetulan kami kan di CFCD Corporate Forum CSR Development memberikan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan program CSR-nya, terutama kaitan dengan ISO 2600. Dan mereka kalau mau ikut perusahaan itu harus amdal dulu. Jadi memang harus itu baru mereka bisa izin. Nah, kalau masalah IKN tersebut, itu kebijakan dari pemerintah, BRIN mungkin akan mengevaluasi mereka masukkan kalau saya lihat. Tapi kalau itu kan kebijakan program pemerintahan. Tapi kalau perusahaan wajib mengikuti standar AMDA kebetulan. Kalau enggak, kami tidak memberikan penilaian, Bu. Jadi kalau perusahaan yang tidak mengikuti AMDA segala macam itu tidak dapat dengan KLH, dengan kita dari itu tidak dapat proper. Jadi wajib itu. Tapi kita tidak tahu informasinya ya. Iya, iya. Terima kasih. Ini Informasinya ya. Gimana Bu Murgi? Sudah? File Kalau sudah habis sudah waktunya, waktunya ya. oke baik. Kalau tidak bisa ya. Betul. Baik, Cukup mungkin saja. nanti ada Diana, mungkin ada forum lain ya yang bisa Iya. lanjutkan dari hari ini. Jadi mungkin Bu Murgi bisa sponsor. Oh iya, baik. Ini saja sih satu dari saya ini aja tadi kan ada yang tanya gimana sih kalau mau ituin ya. Nah, kalau ingin tahuin misalnya bagaimana mau menyimpan atau apapun bisa ke sini. Jadi nanti ada pendampingan untuk personal atau militer berkelompok bisa ke sini. Terus saja silakan di dulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada konferensi Oxford Indonesia tahun pertama ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya akan menjadi lebih baik. Juga pada sesi ketiga ini kita selalu berharap terbaik, selalu lebih baik berikutnya. Dapatkan peningkatan selalu, termasuk tadi yang asalnya skripsi ditayangi terus ditutup, masuk juga lagi gitu ya. Yaitu dan lainnya, mohon maaf jika kami ada kekurangan dalam pelaksanaan konferensi hari ini sampai sore. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama, Bu. Foto bersama. Oh ya udah boleh. Bu, jangan di close dulu. Oh jadi close. Yang mana?